Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam kondisi yang sehat. Kita akan belajar tentang materi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Yang bagian A, masa kemerdekaan Indonesia dimulai tahun 1945 sampai dengan 1950. Di sini kita lihat momen di mana Indonesia merdeka. Dan berikutnya adalah masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan yang B, tadi kita lihat masa demokrasi liberal. Sekarang kita lihat yang C atau nomor 3, masa demokrasi terpimpin. Di sini kita lihat dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan yang keempat atau D adalah masa Orde Baru, dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan yang kelima adalah masa reformasi, dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Kita lihat di sini reformasi adalah perubahan atau penataan kembali bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara atau masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Bagian B, masa demokrasi liberal. Untuk bagian A sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi sekarang kita lihat bagian B. Di sini kita lihat yang bagian A adalah sistem pemerintahan. Jadi sejak kembalinya menjadi NKRI tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menganut demokrasi liberal, ya. Dan yang B adalah sistem kepartaian, ya, dianut multi partai. Jadi dengan hal ini kita tahu bahwa sistem kepartaian yang di sini kita lihat Indonesia memiliki banyak partai politik. Lalu pemilu tahun 1955, lalu adanya gangguan keamanan. Di sini kita lihat adanya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Aji, serta pemberontakan PRRI, ya. Berikutnya masih di masa demokrasi liberal, kita lihat di sini ada konferensi Asia Afrika yang diadakan tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Dan tahun 1955 ini kita bisa melihat bahwa Indonesia sudah mencatat sejarah karena konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari 23 dari negara Asia dan 6 dari benua Afrika. Dan kedua, kita lihat perkembangan ekonomi. Di sini ada muncul banyak kebijakan, ya. Lalu juga kita lihat munculnya di sini rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Jadi dalam hal ini kita lihat perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Lalu di bidang sosial kita lihat di sini kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah di sini banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan juga permasalahan ekonomi. Sedangkan pendidikan di sini kita lihat pengalihan, ya, masalah pendidikan dari pemerintahan RIS. Dan yang bidang kesenian, dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti organisasi pelukis Indonesia, lalu gabungan pelukis Indonesia, dan berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Setelah kita lihat tadi masa demokrasi liberal, kita lihat masa demokrasi terpimpin. Di sini perkembangan politik, munculnya dekret Presiden 5 Juli yang isinya adalah pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Lalu perkembangan politik, di sini ada beberapa penyelewengan. Kita lihat di sini MPRS dibentuk dengan penetapan Presiden nomor tahun 1965, lalu ada pengangkatan Presiden menjadi presiden seumur hidup, ada pembentukan DPAS berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959,
dan juga ada beberapa pembubaran. Lalu penyelewengan terhadap politik luar negeri bebas aktif, di sini ada konfrontasi dengan Malaysia, lalu keluar dari PBB, ya Indonesia keluar dari PBB, lalu membentuk poros Jakarta, Peking dan Pyongyang. Perkembangan ekonomi kalau kita lihat di masa demokrasi terpimpin, yaitu adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, lalu adanya devaluasi mata uang rupiah. Kita lihat di sini kondisinya ya, kondisi ekonomi pada masa itu. Lalu deklarasi ekonomi dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1963. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tadi kita sudah lihat pembahasannya di sini. Di dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antara kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dan di bidang pendidikan pada masa itu pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru ya di beberapa ibu kota provinsi dan juga menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Sedangkan di kesenian kita lihat di sini munculnya ya kesenian rakyat ya, lembaga kesenian nasional milik Partai Nasional Indonesia dan lain-lain. Tadi kita sudah lihat dari masa demokrasi liberal lalu masa demokrasi terpimpin, lalu kita melihat perkembangan di masa Orde Baru. Perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru dimulai dari lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar. Isi Super Semar adalah pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib ya untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dan keluarnya Super Semar tersebut dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Lalu adanya penataan stabilitas politik ya. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, kita lihat perkembangan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang C adalah penyederhanaan partai politik. Kalau kita lihat ke belakang pada masa demokrasi liberal, di sini kita bisa lihat bahwa sistem kepartaian dianut multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Sedangkan di masa Orde Baru kita lihat ada perubahan di mana pada masa Orde Baru pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia, yang ketiga adalah Golongan Karya. Kita lihat di sini di bagian D adalah pemilihan umum. Selama Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, pemilu tahun 1987, 1992, dan tahun 1997. Bagian E, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan kita lihat pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sedangkan juga ada dui fungsi ABRI ya. Di sini kita lihat bahwa fungsi ABRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga sebagai kegiatan sosialnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Yang bagian E adalah masa reformasi. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi adalah perubahan atau penataan kembali bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara atau masyarakat agar lebih daripada sebelumnya. Reformasi juga berarti usaha perubahan terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar dari cara kerja atau tata aturan dalam suatu pemerintahan.
Yang kedua adalah perkembangan politik pada masa reformasi. Pada masa reformasi, di sini kita lihat bagian A adanya sidang istimewa MPR tahun 1998, otonomi daerah. Lalu yang C adalah pencabutan pembatasan partai politik. Yang D adalah penghapusan dui fungsi ABRI, sedangkan yang E adalah penyelenggaraan pemilu. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Upaya mengatasi krisis ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan era reformasi. Yang A adalah masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang B masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang C masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang D adalah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu kita lihat di masa reformasi bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia. Kita lihat yang bagian A adalah kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasinya atau gagasan secara bebas. Sedangkan yang B adalah pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Yang C adalah dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang terakhir, evaluasi materi. Silakan klik link di bawah ini. Di link ini sudah ada 10 pertanyaan yang akan anak-anak jawab. Ibu juga akan share link ini di Classroom. Semangat belajar anak-anak ya.